Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Taib. Nashkurullaha tabaraka wa ta'ala ala ni'amihi al-kathira. Wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abnai talabah, anak-anak ustaz yang ustaz cintai, yang ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini ya abnai talabah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, yaitu berupa nikmat kesehatan jasmani kita, rohani kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga al-Islam pada diri kita. Alhamdulillah. Ya abnai talabah, hendaknya semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dapat kita pergunakan dalam mencari ridhonya, dapat kita pergunakan dalam mencari ridhonya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, kepada keluarga beserta sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan benar hingga datangnya hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah. Taib, kita kembali pada pembahasan kita mengenai kitab adab dan akhlak penuntut ilmu. Qala bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah dalam kitabnya Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua, yang mana minggu lalu ya abnai talabah telah kita ambil judul mengenai adab seorang penuntut ilmu terhadap orang tua, adab terhadap kedua orang tua, wala siyama, dan apalagi dia seorang penuntut ilmu. Taib. Di sini beliau menuliskan keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama ialah berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Amal yang paling utama. Taib ya abnai talabah, sebelum kita lanjutkan, Ustaz harap antum semua melihat buku dan catat buku paket, buku catatan bersama antum, kemudian buku tulis dan pena. Karena ya abnai talabah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Tulislah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi Ustaz harapkan ya abnai talabah, ya abnai tullab, mata pelajaran apapun itu hendaknya antum tulis, antum catat poin-poin pentingnya. Taib, kita lanjut. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Amal yang paling utama berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung pada keridhaan orang tua. Ini yang kedua ganjarannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ridhonya tergantung pada ridha orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Itu dia. Wa sakhtillah fi sakhti walidain. Dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Jadi ya abnai talabah, hendaknya sebagai seorang anak
kita senantiasa mencari ridha orang tua, maksudnya ialah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendurhakainya. Jangan mendurhakai orang tua. Baik. Yang berikutnya 3, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Antum sebagai penuntut ilmu ya bani thalabah, pasti pada suatu saat antum mendapatkan kesulitan dalam belajar. Minta didoakan sama orang tua agar kesulitan-kesulitan itu bisa antum lalui. Agar kesulitan-kesulitan itu bisa antum lalui. Baik. Yang keempat ialah berbakti kepada kedua orang tua dapat meluaskan rezeki, dapat memanjangkan umur. Dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Baik, yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan seorang anak ke dalam surga. Berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan seorang anak ke dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Ya bani thalabah, hendaknya sebagai seorang anak, marilah kita perbaiki hubungan kita kepada orang tua. Selama orang tua memerintahkan kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bersegera untuk melakukannya. Baik. Yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghapus dosa-dosa, dapat menghapus dosa-dosa. Yang berikutnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapat kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Akan mendapat kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Ya bani thalabah, begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua kita. Dan hendaknya ya bani thalabah, sebagai anak kita memuliakan orang tua sebagaimana yang telah ditulis oleh penulis mengenai ganjaran dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang tadi ialah mengenai keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Di sini ada 7 poin. Di sini ada 7 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hendaknya antum fahami. Baik, sekarang yang berikutnya, bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Gimana sih cara berbakti kepada kedua orang tua? Apa saja sih yang akan saya lakukan jika saya ingin berbakti kepada kedua orang tua? Taib. Beliau mengatakan bergaul bersama kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Bermuamalah pada orang tua dengan cara yang baik. Berbicara kepada orang tua dengan cara yang baik. Berinteraksi kepada orang tua dengan cara yang baik. Itu maksudnya bergaul. Berinteraksi dengan orang tua dengan cara yang baik. Menunjukkan muka ceria, berbicara lemah lembut, sopan santun. Nah, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ketika seseorang datang untuk membayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hijrah dengan meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kembali dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Baik. Bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama bergaul bersama kedua orang tua dengan cara yang baik. Yang kedua, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa qul lahuma qawlan karima. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Masya Allah. Ini yang kedua. Taib. Yang ketiga, tawadhu, rendah hati.
wakhfid janahadzulli minar rahmah. Maka rendahkanlah hati kepada kedua orang tua. Yang berikutnya, yang keempat, memberikan infak atau sedekah kepada kedua orang tua. Memberikan infak atau sedekah kepada kedua orang tua. Inilah bentuk berbakti kepada orang tua yang keempat. Adapun yang kelima, mendoakan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, mendoakan kedua orang tua. Yang keenam, membayarkan hutang-hutangnya. Jika orang tua kita sepeninggalnya meninggalkan hutang, maka kita bayarkan, kita lunasi. Baik. Menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat. Jika orang tua kita memberikan wasiat kepada kita, memberikan amanah kepada kita, selama itu dalam konteks syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan. Baik, yang berikutnya kedelapan, berbakti dan menyambung kekerabatan selama keduanya masih hidup dan setelah salah satu dari keduanya meninggal. Menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim, baik, serta melaksanakan wasiatnya. Adapun menyambung kekerabatan dan menjauhi hubungan dan adapun menyambung kekerabatan dan menjalin hubungan dengan teman bapaknya sepeninggalnya termasuk perbuatan yang baik, yang paling baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarrul birri silatul waladi ahla wuddi abihi." Sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya sepeninggal ayahnya. Baik. Inilah abnai thalabah, bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz baca sekali lagi. Bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Berkata kepada keduanya, kepada ibu dan ayah, dengan perkataan yang lemah lembut. Tawadhu wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tawadhu atau rendah hati kepada kedua orang tua, memberikan infak atau sedekah kepada keduanya, mendoakan kedua orang tua maksudnya, membayar hutang-hutangnya, menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat, berbakti kepada dan menyambung kekerabatan selama keduanya masih hidup dan setelah salah satu atau keduanya meninggal. Baik, inilah 8 poin dalam bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di sini juga beliau setelah membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, keutamaan dan ganjarannya, bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua, dan juga ya abnai thalabah, haramnya durhaka kepada orang tua. Haramnya durhaka kepada orang tua. Agar kita sebagai seorang anak tidak tergelincir dalam bergaul kepada orang tua, ada batasan-batasannya. Apa-apa saja. Bagaimana sih haramnya durhaka kepada orang tua? Apa? Baik, akan dibahas di sini. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Kitabul Adab dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum biakbaril kabair biakbari al-kabair thalathan." Qulna bala ya Rasulullah. Qal al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqal ala wa qawlu az-zur wa shahadatu az-zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Baik. Yang artinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahu kepadamu dosa besar yang paling besar?" Maukah aku beritahu kepadamu dosa besar yang paling besar? Bayangkan, udah ada dosa besar, ini yang paling besar lagi. Di antara dosa-dosa yang besar, ini yang paling besar. Ya, apa itu yang paling besar?
Beliau berkata sampai 3 kali. Beliau ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Beliau mengatakan sampai 3 kali. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan Allah itu yang paling besar dosa kabair. Menyekutukan Allah, berbuat syirik, dan durhaka kepada kedua orang tua. Bayangkan ya bani thalabah, durhaka kepada kedua orang tua termasuk tingkat dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Jadi ya bani thalabah, hendaknya seorang anak sebagai penuntut ilmu kita menjauhkan diri dari durhaka kepada orang tua. Awalnya beliau bersandar, kemudian duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Itu juga termasuk dosa besar yang paling besar. Maka beliau selalu mengulanginya hingga kami berkata dalam hati, semoga beliau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. Tayyib ya bani thalabah, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa dosa besar yang paling besar setelah syirik ialah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang paling besar ialah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah berhala, mendatangi dukun. Yang kedua ialah uququl walidain. Setelahnya apa? Yang setelahnya setelah syirik yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Baik. Di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah seorang melaknat orang tuanya. Itu termasuk ya bani thalabah. Inna Allah Ta'ala harrama 'alaikum uququl ummahat wa man'an wahad. Yang artinya ilal akhir, yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, meminta sesuatu yang bukan haknya, mengubur anak hidup-hidup, dan Allah membenci atas kalian banyak bicara, banyak bertanya, memboroskan harta, menghambur-hamburkannya. Tayyib bin Thalabah, hadis ini adalah salah satu hadis yang melarang seorang anak berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak berbuat durhaka tidak masuk surga dengan sebab durhakanya kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis dari Abu Darda ya bin Thalabah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibun biqadar. Tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar, dan orang yang mendustakan takdir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya bani thalabah, la yadkhulul jannah aqun, tidak masuk surga orang yang durhaka pada orang tua. Taib. Sedikit kita bahas mengenai bentuk di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Bentuk durhaka kepada kedua orang tua, yaitu menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan, ucapan, ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Menimbulkan gangguan terhadap orang tua. Contohnya, kita datang ke rumah membuka pintu tebar, buka pintu kuat, orang tua terganggu. Maka ini dihindari, dijauhi ya bani thalabah. Yang kedua, berkata ketika diperintahkan orang tua, nak salat, nantilah, wal iyadu billah. Yang ketiga, membentak atau menghardik keduanya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya. Melaknat atau membenci kedua orang tua, wal iyadu billah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua.
bakhil atau pelit kepada kedua orang tua, tidak mengurus kedua orang tua, atau bahkan ketika memberi pun kepada orang tua hitung-hitungan, itu tidak boleh ya abnai thalabah. Bakhil tidak boleh pelit kepada orang tua. Anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Maka hendaknya kita berhati-hati ya abnai thalabah. Yang berikutnya ialah bermuka masam atau cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh atau kolot kepada orang tua. Hendaknya dihindari abnai thalabah. Dan di kalangan remaja pada saat ini abnai thalabah, yang poin nomor 6 ini banyak terjadi, bermuka masam dan cemberut kepada kedua orang tua. Tidak dikasih handphone, cemberut pada orang tua, marah. Waliyadu billah. Yang berikutnya ialah menyuruh orang tua. Beliau juga hafizahullah memberikan permisalan, yaitu menyuruh orang tua menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan. Waliyadu billah ya abnai thalabah. Hendaklah sebagai seorang anak, jika kita masih sanggup untuk melakukannya, maka kerjakan sendiri. Maka kerjakanlah sendiri. Baik. Yang berikutnya ialah yang ke-8, menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Wal'iyadu billah. Baik ya abnai thalabah. Yang ke-9, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah, misalnya alat musik, rokok. Ya abnai thalabah, Ustaz rasa di antara antum gak ada yang merokok kan? Jangan sampai antum merokok, haram hada, la yajuz. Darar li nafsik wa mudir li ghairik. Berbahaya pada diri antum sendiri dan membahayakan pada orang lain. Maka ini dihindari, ditinggalkan, dijauhi. Taib, ini bagi yang sudah berumah tangga, mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada kedua orang tua. Malu mengakui orang tuanya. Taib ya abnai thalabah, inilah beberapa bentuk durhaka kepada orang tua. Ini juga antum fahami ya abnai thalabah, semoga kita terhindar daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Taib, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yujilla Allahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fi dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah fil baghi wa qati'atur rahim. Yang artinya tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia, dan di samping azab tersebut masih ada di akhirat, yang telah disediakan di akhirat, daripada berlaku zalim dan memutuskan silaturahim. Jadi abnai thalabah, sebagai seorang anak, bentuk-bentuk ini dijauhi. Jangan sampai kita sebagai anak membuat orang tua kita meneteskan air mata karena durhakanya kita. Jika orang tua meneteskan air mata karena antum berbakti kepadanya, karena prestasi antum, hada ahsan. Akan tetapi ya abnai thalabah, jika orang tua itu meneteskan air mata karena tingkah laku antum, karena keburukan antum, wal'iyadu billah, maka hendaklah sebagai seorang anak menghindari dirinya dari hal itu. Taib, jazakumullah khairan, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, Ustaz harap antum japri ke WA Ustaz. Nah, sedikit mengulang lagi remedial yang lalu, harap dikumpul. Yang remedialnya dipraktek, menghafal, doa, memohon ilmu yang bermanfaat. Jika remedialnya tulisan, maka menulis. Masih Ustaz tunggu ya abnai thalabah. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.